Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji badriyatin Allah ya'ni rijali bil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa anumihim nafadihim barakati fid dunya wa dunya wal akhirah wa ja'iluna min hisbihim يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والحثا على التمسك صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi thumma ila sayyidi syaruha Imam Ibrahim al-Bayjuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi ma fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal masih membahas tentang burhan sidik. Amal burhanu wujubi sidkihim wali'annahum law lam yastaqu la lazimal kitbu fi khabarihi ta'ala litasdiqihi ta'ala lahum bil mu'jizatin nazilati manzilata qawli ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Litasdiqihi ta'ala lahum. Bukti Nabi itu benar adalah kalau Nabi bohong, Allah juga bohong. Benarnya Nabi digandengkan dengan benarnya Allah. Benar bagi Allah sifat apa itu? Sifat kamalah, sifat kesempurnaan. Kenapa kok bisa begitu? Ditafsirkan di sini wa tasdiqil kadzibi kadzibun, membenarkan orang yang berbohong itu termasuk pembohong. Masya Allah. Kalau ada orang bohong terus kamu ngomong ini benar, maka kamu termasuk bagian dari seorang
pembohong seperti orang yang kamu benarkan. Maka kalau Nabi berbohong, berarti Allah juga berbohong. Kenapa? Karena yang membenarkan Nabi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kita. Kita itu yang membenarkan Nabi itu kita, bukan. Kita bukan membenarkan, maknanya menunjukkan benarnya, tapi kita melihat benarnya Nabi. Kalau Allah menunjukkan benarnya Nabi, maka apabila Nabinya kok tiba-tiba bohong, berarti Allah yang menunjukkan kebenaran juga ikut sebagai pembohong, mendukung sebuah kebohongan. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad arafta anna hadha dalil lazim, anna dalil al-luzum fi syartiyati wa ma'na tasdiq al-ikhbar an tasdiq fal ma'na al-ikhbarillahi ta'ala an sidqihim fi akhbarahum bi annahum rusulun muballighuna anhu wa nadhiru dhalika ma idza ad'a syahsin li jama'atin annahu rasul maliki. Wis belum? Hah? Udah ya. Seperti gambarannya adalah seorang yang datang kepada sebuah kumpulan jamaah yang mengaku dia sebagai seorang utusan, sebagai seorang utusan raja, maka jamaah itu akan menanyakan, apa buktinya kamu sebagai utusan seorang raja? Maka sang utusan itu akan menyebutkan keadaan-keadaan raja, dan apabila yang disebutkan itu benar maka akan dipercaya. Dan yang paling istimewa lagi apabila sang raja itu bisa datang dan membenarkan bahwa ini betul-betul utusanku, maka tidak ada lagi yang bisa meragukan kalau dia betul-betul utusan dari sang raja. Dengan apa raja membenarkan dia, Nabi Muhammad sebagai utusannya? Dengan mukjizat. Ayo coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu bil mu'jizat. Ai allati tegese perkara hiya allati al-amru perkara al-khariqu kang ngeliyani lil adati maring adat. Dikoyidi ayyakuna kelawan koyet yen to ana apa mukjizat iku ba'da risalati ing dalam sakwise kautus bihilafihi berbeda kelawan khariq amrul khariq qablaha sadurunge risalah fa innahu mungko sak temene amrul khariqul adat iku irhas jeneng irhasun ai taksisun laha tegese taksisun pendasaran laha kedune risalah wa baqiya lan tersisa min aksamil khariq saking pembagian khariqil adat opo al karomatu karomah wahia utai karomah iku ma perkara yang haru kang muncul apa ma ala yadi abdin ing atase kekuasaane hamba zahiris salahi kang nyata benere kang nyata apike wal maunatu lan maunah wahia utai maunah iku ma perkara yang haru kang nampak atau muncul apa ma ala yadil awami ing atase tangane wong awam takhlisan karena memurnikan lahum kedene awam min syiddatin nazilatin saking bangete bencana bihim kelawan awam masalan saumpamane wal istidraju lan istidraj wa huwa istidraj iku perkara yalharu kang muncul apa ma alaya difasikin ing atase wong kang fasik khadiatin kang berkhianat wa mukrabuhu wal ihanatu khadiatan wa mukrabihahu wal ihanatu lan ihanah wa hiya uta ihanah iku perkara hal kang muncul apa ma ala yadihi ing atase wong kang fasik takdziban krana kanggo nggorohake lahu maring fasik
kama waqa'a kaya perkara waqa'a kang terjadi apa mah li Musailamah al-Kadzdzab. Wa fa innahu maqasa tamane Musailimah iku tafala ngitu sapa Musailimah fi aini akwarin ing dalem mripate wong kang icek litabroa supayane sembuh sapa akwar. Fa umiyat mongko dadi buta sapa si akwar. As-sahihah. Fa as-sahihah buta murni. Wa tafala lan ngidu maneh sapa Musailimah fi bi'rin ing dalem sumur. Yak sura supaya akeh apa mauha banyune sumur fa ghadat mongko asap sapa apa sumure. Wa tafala lan ngidu maneh sapa Musailimah fi bi'rin ing dalem sumur liya duba supaya ne dadi tawar apa sumur apa mauha banyune sumur fasorat mongko dadi apa banyu sumur iku malhan asin ajajan banget patah sulu mongko hasil anna aksamal amri al khariqi lil adati sak temene bagian amrul khariq aja iku sitatu aksamin sitatu aksamin. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah perkara yang di luar kebiasaan manusia. Allah menjadikan suatu tanda yang tanda itu tanda yang bentuknya perkara yang di luar kebiasaan. Kalau tanda itu masih seperti kebiasaan manusia, maka tidak disebut sebagai tanda yang khusus. Harus tanda itu sesuatu yang di luar kebiasaannya manusia, yang enggak umum, atau dalam bahasa lain sesuatu yang bisa mengalahkan kebiasaannya manusia. So, ini disebut mukjizat kaitannya sama setelah dia diutus sebagai seorang rasul. Jadi setelah 40 tahun memunculkan khawarik namanya mukjizat. Kalau sebelum 40 tahun namanya irhas. Irhas itu tanda akan jadi nabi, tanda akan munculnya dia sebagai seorang nabi, itu namanya irhas. Contohnya irhas seperti apa? Seperti pasukan gajah yang datang menyerang, Allah kirimkan burung ababil, itu namanya irhas, tanda di tahun itu akan lahir kenabian, di tahun itu akan lahir orang besar, orang sesuatu yang istimewa. Itu ababil yang turun, tanda sebagai irhas. Jadi setiap nabi itu ya punya mukjizat, juga punya irhas. Terus selain irhas, ini irhas juga termasuk hal yang luar biasa, mukjizat juga hal yang luar biasa. Maka jumlahnya perkara yang luar biasa semuanya itu ada 6. Pertama apa? Mukjizat. Yang kedua irhas. Yang ketiga ada namanya karomah. Apa itu karomah? Sama, perkara yang luar biasa, tapi adanya kepada hamba yang nyata-nyata dia adalah orang yang soleh, orang yang berbuat kebaikan, maka munculnya perkara yang luar biasa disebut namanya karomah. Bedanya apa dengan mukjizat? Kalau mukjizat bisa untuk nantang musuh. Ente maunya apa? Oh, saya mau matahari turun, saya mau bulan turun, saya mau, bisa untuk menantang siapa saja yang membuktikan dirinya seorang rasul. Tapi kalau karomah tidak bisa. Karomah
justru terkadang lebih disembunyikan oleh para wali daripada ditampakkan. Karena karomah itu bukan tanda kewalian. Oh, kalau wali harus punya karomah, bukan. Beda sama mukjizat. Kalau mukjizat, kalau dia nabi pasti punya mukjizat. Tapi kalau karomah enggak. Terkadang ada wali yang punya karomah. Malah justru kadang wali-wali yang istimewa itu malah enggak memunculkan karomahnya. Tapi apa? Munculnya apa? Istiqomah. Yang dikatakan istiqomah afdalu min alfi karomah. Jadi sebuah keistiqomahan amal kamu itu disebut ini karomahnya kamu. Karena jarang-jarang orang bisa beramal sampai istiqomah. Kamu kok bisa? Maka bagian dari karomahnya seseorang sampai bisa tetap istiqomah dalam melakukan amal. Ataunya istiqomah di situ maknanya dawam mengakui ketuhanannya Allah, dawam mengakui dirinya diciptakan oleh Allah, ditolong oleh Allah. Itu bisa dawam, nggak geser-geser, itu karomah. Terima ujian, sabar, kenikmatan, syukur, nggak pernah protes sama Allah, terus itu karomah. Jadi karomahnya wali itu nggak harus bisa terbang, bisa. Nah, Sayyidina Ali ditanya, Sayyidina Ali, apa ente nggak pengen naik ke langit, lihat isinya langit, biar tambah yakin? Alah repot, ngapain jauh-jauh? Kenapa? Cukup lihat diri saya, dalam diri saya ada yang aneh-aneh, itu sudah menunjukkan kepada keberadaannya Allah. Itu orang-orang yang sudah nazarnya dawam, mentauhidkan Allahnya dawam. Itu bagian karomah seseorang yang lebih hebat daripada karomah. Kenapa? Dalam kitab Hikam dikatakan kadang ada wali yang muncul karomah tapi hatinya belum istiqomah. Itu namanya karomah, juga hal yang luar biasa, tapi beda dengan mukjizat karena tidak bisa dipakai menantang musuh. Ada lagi namanya apa? Yang keempat, ma'unah. Ma'unah itu sama-sama hal yang luar biasa, tapi terjadinya pada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, pada orang yang awam yang bersih, artinya yang hatinya tulus, hatinya polos, hatinya nggak neko-neko, maka Allah menjadikan bagi dia pertolongan dalam keadaan yang berat. Contoh, satu mobil kecelakaan, dia sendiri yang selamat, dan dia nggak tahu dia selamat itu bagaimana, taunya pokoknya Allah menjadikan dia selamat, maka itu namanya ma'unah, pertolongan dari Allah. Satu kampung kebanjiran, rumah kamu yang enggak kebanjiran, airnya belok. Oh, ini keramat, tapi dianya enggak ngerti, maka itu namanya ma'unah. Pasar kebakaran, toko kamu sendiri yang enggak kebakaran, itu namanya ma'unah, pertolongan dari Allah. Kalau karomah kayak apa? Ya kayak kalau mau pergi-pergi naik motor isinya pakai air sumur, nah, itu namanya karomah. Pepet kencing, jalan lagi, pokoknya pom bensin nggak laku dah gitu. Itu bentuk karomah. Ada pula namanya ma'unah, jadi mukjizat, irhas, karomah, terus ma'unah. Yang kelima ada namanya istidraj. Ini kebalikan dari yang namanya karomah. Sesuatu yang muncul pada orang yang jelas-jelas fasiknya. Kenapa? Hasil dari permintaan.
Dia minta kepada Allah agar bisa terbang, minta kepada Allah agar nggak mempan dibacok, minta kepada Allah agar lalu Allah berikan kepada dia. Maka yang demikian bisa jadi namanya hal itu istidraj. Udah orangnya ahli maksiat, nggak pernah sholat, nggak kenal Allah, tiba-tiba muncul hal yang aneh hingga orang nyangka itu karomah, padahal sebaliknya justru namanya istijrad. Apa istijrad itu? Istijrad itu pemberian Allah yang disertai dengan ancaman. Ngasih tapi ngancem, awas kamu. Kalau macam-macam, awas kamu. Ini ada pemberian yang disertai dengan kasih sayang. Ada pemberian yang disertai dengan ancaman lah. Pemberian yang dibarengi ancaman itu namanya istidraj. Bentuknya apa? Ya apa saja. Kadang sehat kita bisa istidraj. Kadang keadaan kita, harta kita bisa istidraj. Kadang anak kita bisa jadi istidraj. Kerjaan kita jadi istidraj. Kenapa? Istijrad itu asalnya dari sebuah permintaan. Kalau kamu nggak minta, nggak ada istijrad. Allah kasih dengan kasih sayangnya. Nah, karena kamu minta, maka ketika dikasih bisa jadi pemberian itu istidraj. Sakit, nggak bisa ke masjid, nggak bisa ngaji, minta ya Allah mudah-mudahan cepat sehat ya Allah biar bisa ngaji, biar bisa taklim, biar bisa hadir ya Allah. Begitu sehat Allah kasih, ngaji kagak, apa kagak, urusannya cari duit aja. Maka sehatnya jadinya apa? Istijrad. Diancam oleh Allah, awas ente, lu nipu gua lu, bohongin gua lu ya, awas lu. Nah, kalau nggak pingin dapat istijrad bagaimana? Ya nggak usah minta-minta, udah terima aja apa yang Allah kasih. Nah, kata wali-wali, ya Allah, kalau doa itu, ya Allah jadikan aku selamat dari nikmat yang istijrad, min mustadrajinan nikmah, dari apa? Nikmah yang diistijrad. Kelihatannya nikmat padahal isinya istijrad. Itu juga perkara yang luar biasa. Jangan sampai kamu tertipu. Jadi kalau kamu lihat di TV-TV ada orang bisa makan paku, ada orang bisa ngelempengin Monas, ada orang bisa ngangkat pesawat. Ini dilihat dulu orangnya sholat enggak, orangnya sembahyang enggak, orangnya ngasih tauhid enggak, orangnya ahli zikir enggak, ahli sholawat. Kalau enggak, pasti istijrad. Jadi jangan gampang-gampang heran getun sama apa yang terjadi di tangannya orang, karena bisa jadi yang mereka lakukan bukan bentuk karomah, bukan bentuk kasih sayang Allah, malah bentuk ancaman dari Allah. Ini yang orang sekarang lagi ngetren kalau lihat orang yang aneh-aneh begini. Nah, kamu kalau pengen terkenal tingkahnya yang aneh-aneh. Apa? Kalau kamu kencing kakinya diangkat satu gitu, terus suruh nyuting orang, langsung viral aja langsung. Besok rumah kamu penuh aja langsung. Orang kalau yang biasa-biasa pakai peci nggak seneng orang. Nah, itu mah udah umum, udah biasa. Ini pengen yang luar biasa lah. Luar biasa nggak selalu karomah gitu, bisa jadi itu istijrad. Terus yang berikutnya lagi bentuk istijrad namanya ada ihanah. Ihanah itu adanya pada tangannya para pembohong. Artinya orang-orang yang mendustakan sesuatu, kayak nyamar jadi wali, nyamar jadi nabi, gitu. Nyamar jadi kiai, menganggap
ingin mendapat ketenaran, ingin mendapatkan kemasyhuran. Seperti ada orang sakit, "Bib, tolong doain Bib, anak saya sakit, ibu saya sakit." Dia doain besok mati gitu, bukan sembuh malah mati. Ini kan deg-degan juga nih, kok malah mati ya Allah. Mintanya sembuh kok malah mati gitu. Ini kan jangan-jangan nanti bisa jadi ihana begitu loh. Lah, begitu pula orang ngaku nabi. Ada enggak orang ngaku nabi? Banyak. Sampai kata Nabi, akan terjadi kiamat, tidak akan terjadi kiamat hingga muncul 30 pembohong. Akan muncul 30 orang yang ngaku sebagai nabi. Hingga hari ini sudah berapa? Sampai hari ini sudah berapa? Ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan 29. Itu kurang berapa? Nah, kok kamu ini apa ya? Kurang piro ya? Nyanda ada? Di antaranya Musailamah Al-Kadzdzab, pembohong yang pertama yang mengaku dirinya sebagai nabi yang ingin membagi tugasnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Musailamah, "Muhammad, kamu di Mekah, saya di Yaman." Kira Mam? Oh, masih sampai rong dino mana? Tapi Nabi mengirimkan pasukan untuk memberangus, menghabisi Musailamah Al-Kadzdzab. Namun sebelum berangkat pasukan, Nabi meninggal, dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an yang memberantas Musailamah beserta anak buahnya. Di antaranya tadi Musailamah meminta kepada Allah. Ada orang yang matanya sakit. Kenapa orang itu ngadu? Musailamah, Muhammad bisa nyembuhin matanya umatnya. Mbok ya kamu nyembuhin mata saya. Sini. Usap Musailamah. Dimulai malah picek. Dimulai malah nggak bisa. Buta permanen. Yang tadinya sakit mata jadi buta. Ada pula orang yang kadang datang ke Nabi minta didoakan, rambutnya dielus biar tebel, biar bagus, biar indah. Datang ke Musailamah, diusap, dielus, pulang rontok, botak langsung. Botaknya seumur hidup. Bayangin, permanen botaknya. Untuk menunjukkan pembohongnya terus orang tahu. Itu kok botak kenapa? Itu Musailamah. Kok botak kenapa? Itu Musa. Terus orang tahu, hati-hati sama dia ini. Kenapa? Pembohong. Ngaku-ngaku sebagai orang yang punya kelebihan, meminta kepada Allah malah hasilnya sebaliknya dari yang diminta. Itu namanya ihana. Allah menghinakannya gitu loh. Orang kafir melarat itu ihana. Melas banget sudah kafir melarat. Allahu Akbar. Mestinya orang kere PC mana. Mestinya orang kafir itu mobilnya bagus, rumahnya bagus, pakaiannya bagus, bajunya bagus. Orang kafir begitu. Kenapa? Biar dunia ini jadi surga buat dia, akhirat akan jadi neraka. Ini di dunia udah neraka. Ya Allah, apa sih wong wis melarat, kafir melarat lagi. Allahu Akbar. Picek mana? Wis entek wis. Makanya ada apa yang namanya ihana, bentuknya enggak hanya bentuk pembohongan saja tentang kenabian, dan ini masih banyak yang lainnya. Musailamah mendoakan, Nabi pernah dalam perjalanan ketemu sebuah sumur, sumurnya asin. Nabi meludah ke sumur itu, begitu diangkat sumurnya jadi tawar, dan sampai sekarang sumurnya masih ada, tawar terus.
Ada lagi sumurnya kering, tapi meludah keluar airnya. Musailamah mau nyoba begitu. Yang airnya sedikit biar banyak malah kering. Enggak keluar airnya sama sekali. Kata orang-orang, lah mendingan tadinya sedikit sekarang malah enggak keluar. Ada yang airnya asin, airnya anta lah kayak gini, anta biar tawar, malah asinnya ngelebihin air laut. Ini apa? Nah di sana itu kalau udah sumur asin dikasih tanda jangan diminum, biar hewan nggak boleh karena bahaya. Itu bentuk ihana yang terjadi pada Musailamah, dan contohnya yang lain masih banyak orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Artinya apa yang dia minta malah diberikan oleh Allah yang sebaliknya untuk menghinakannya gitu loh. Karena dia sebagai orang yang mengingkari kenabian, dia menolak agama, dia pembohong. Tapi bukan orang-orang yang muslim. Kalau orang yang muslim yang taat kepada Allah baik, ketika minta sesuatu dikasih sebaliknya, itu ujian, bukan nah bukan. Kamu pengennya panas, besok malah hujan, itu ujian gitu, bukan itu ihana, bukan. Yang terjadinya ihana ini kepada orang-orang yang pembohong atau orang-orang yang mengingkari kenyataan, mengingkari kebenaran. Berapa itu tadi? Mukjizat, irhas, karomah, maunah, istijrad, ihana. Ada yang nambahin lagi sihir, juga perkara yang luar biasa. Bedanya apa dengan karomah, dengan mukjizat? Bedanya bisa dipelajari, siapa saja bisa mempunyainya. Kayak trik sulap, ada kelinci keluar dari peci, keluar, itu bentuknya apa namanya? Sihir, tipuan mata. Itu juga bentuk hal yang luar biasa. Jadi jangan kamu nganggep sesuatu yang luar biasa pasti mukjizat. Oh enggak. Makanya sering dokter salah ngomong, ini bapak keluarganya sudah nggak bisa ditolong pak, suruh kumpul, tinggal tunggu mukjizat aja pak. Mukjizat dasmu, mukjizatnya siapa? Mukjizatnya siapa? Mukjizat Nabi kok nunggu mukjizat? Maka ini karena nggak ngerti, dianggap yang luar biasa namanya mukjizat. Nggak begitu. Ada hal yang luar biasa tapi bentuknya bukan sebagai mukjizat. Mukjizat itu khusus kepada Nabi, dan Nabinya pun sudah diangkat, sudah menampakkan diri sebagai seorang utusan, maka itu baru namanya mukjizat. Kalau belum, ya belum disebut namanya mukjizat. Maka jumlahnya secara umum ada 6. Terus sampai dijadikan bait oleh para ulama. Terus jika kau lihat perkara yang luar biasa, maka dinamai sebagai mukjizat kalau keluarnya dari Nabi. Apabila keluar dari sebelumnya dia jadi Nabi, maka dinamai sebagai irhas. Apabila keluar dari tangannya seorang wali, maka dinamakan secara jelas sebagai karomah. Apabila datang dari orang awam, maka namailah hal tersebut dengan ma'unah, masyhur dengan nama ma'unah. Atau dari orang fasik, dan juga sesuai dengan keinginannya, maka dinamakan sebagai istidraj. Dan apabila tidak sesuai dengan keinginan dia, maka dinamakan sebagai ihana. Para ulama. Lakin zidat, tapi ditambahi alaihi ing atase 6 apa asihru sihir wal ibtila ulan ibtila atau ujian fal muradi maka itu dan ulangi mana harus bacaan. Terus qauluhu an-nazilata manzilata qouli ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yubalighu anni. Ai lidilalatiha karena nunjuk
Krana nuduhakene mukjizat ala sitkiman ing atase benere wong kang muncul ala yadihi ing atase kang muncul apa mukjizat ala yadihi ing atase tangane man maka nama ko ana sapa Allah iku kala ngendika sapa Allah sadaqa abdi ilahi wa hadza tawiki kulluhu yastabani halikum mabniun terbangun alal qauli ing atase qaul di annal madlul al mukjizati lan sak temene madlul oleh nunjukake mukjizat al ihbar iku al ihbaru ngasih kabar an sidqir rasuli saking benere para utusan hatta lazamu sing ngene tetep ala adami sidqihim ing atase ora anane benere si rasul apa al kidbu bara fi khabarihi ta'ala ing dalam khabari Allah ta'ala wa amma ala qauli anapun ing atase pendapat di anna matlulaha tulan sak temene oleh nuduhakene mukjizat iku insya'ud dilalati petunjuk insya ini model insya ala sikihim mengatasi benere rasul fala yalzamu maka ora tetap ala adam sikihim mengatasi ora anani sidike para rasul apa al-kidbu bara fi khabarihi ta'ala ing dalam khabar Allah ta'ala ya anna sikka kana sak temene bener wal kidbalan bara iku min awsafil abari ing dalam saking sifat-sifat kabar dan insya jadi insya wa inna ma yalzamu an pastine tetap kina izin alikana mukana li anasqa apa wujud dalil anane dalil bidune madluli tanpa madlul. Terus mukjizat itu sebagai khobar hukum dari Allah. Seakan-akan Allah berbicara bahwa benar hambaku yang membawa mukjizat itu benar-benar utusanku. Apapun yang dia bawa betul-betul dari aku. Percayai dia sepenuhnya. Ini seakan-akan Allah bicara begitu gitu loh. Bukan dari atas langit, itu hambaku, bukan. Artinya dengan memberikan mukjizat sama saja ngomong ini betul-betul hambaku. Sama kayak kamu ngirim surat dari Pak Lurah ada stempel. Maka surat yang dibubui stempel itu sama aja stempelnya ngomong ini bener gitu loh. Stempel itu sama aja bentuk pembenaran dari Pak Lurah bahwa ini surat betul-betul dari aku. Nggak usah ditulis ini surat asli Pak Lurah loh. Kamu jangan, nggak usah ditulis begitu. Dengan stempel sudah orang tahu ini tanda kebenaran dari Pak Lurah. Nah, mukjizat tanda kebenaran dari Allah. Kenapa? Nggak ada yang bisa memunculkan mukjizat kecuali Allah. Nabi itu nggak bisa bikin mukjizat. Allah yang menjadikan mukjizat pada diri Nabi. Seperti apa? Menghidupkan orang. Nggak ada Nabi yang bisa menghidupkan orang mati. Nggak ada. Boro-boro ngidupin orang mati. Untuk memperpanjang hidupnya sendiri aja nggak bisa. Apalagi yang sudah mati mau dihidupkan. Nabi mau belah rembulan, Nabi mau menurunkan rembulan, Nabi mau Isra, Nabi mau jalan di atas air, nggak bisa. Maka itu semua dijadikan sebagai bentuk pembenaran dari Allah kalau ini adalah gimana Nabi menampakkan mukjizatnya. Nabi minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hal yang seperti ini kepadaku sebagai tanda aku utusanmu. Ketika Allah menjadikannya, tanda apa itu? Membenarkan gitu loh. Ya Allah, ini orang-orang minta bulan dibelah ya Allah. Mbok ya bulan dibelah sebagai tanda saya utusanmu. Kok dibelah beneran? Berarti apa? Allah membenarkan omongannya gitu loh. Nah, kalau nggak dibelah, berarti nggak membenarkan. Nabi minta apa?
jarinya keluar air, jarinya keluar susu. Yang mati ya Allah dihidupkan, disentuh hidup. Ini tanda Allah membenarkan gitu loh. Nah, kalau nggak ada pembenaran dari Allah, maka berarti tidak ada tanda mukjizat yang ditampakkan, hingga nggak bisa dia ngaku sebagai sesuatu. Nah, orang-orang ada yang sampai ketika melihat mukjizat malah tertipu, dianggap itu sebagai perbuatan ketuhanan, atau sebaliknya bentuk sebagai sihir. Ini dua orang. Ada yang menganggap itu banget benernya sampai ini mah bukan nabi tapi Tuhan. Ada yang anggap ini mah sihir. Sampai kata Nabi, orang-orang yang nggak percaya kafir itu walaupun langit dibuka, dia dinaikkan ke langit, ngelongok langit, lihat langit, pasti begini kucek-kucek. Mata saya nggak beres. Masih nggak percaya walaupun naik ke lihat di atas langit ada malaikat, ada alam malakut. Ngimpi saya kali ini nggak ada, ini begini mah, ini halusinasi saya. Memang dasarnya nggak pernah bisa percaya pada berita-berita yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, hingga apapun yang ditampakkan kepada mereka menganggap itu bentuk sebagai sihir, atau yang berlebihan menganggap itu sebagai perbuatan Tuhan itu sendiri. Jadi pembenaran Allah bentuknya dengan meletakkan mukjizat itu sama saja sebagai khobar hukum, dan sama saja Allah ngomong bahwa ini hambaku, dia benar, dan apapun yang datang dari dia betul-betul dari aku. Terus yang namanya benar atau bohong itu bisanya terjadi hanya pada khobar. Khobar itu berita. Yang namanya berita, semua berita, apapun berita, siapapun beritanya, itu mengandung kebenaran dan kebohongan, kecuali beritanya Allah dan beritanya Rasul Allah yang nggak mengandung berita siapapun mengandung dua, kebenaran dan kebohongan. Nah, sesuatu ucapan yang isinya berita mengandung dua. Ada ucapan yang nggak mengandung benar, nggak mengandung salah, ada. Ucapan apa itu? Namanya insya. Insya itu apa? Pertanyaan. Apa insya itu? Bukan sebuah berita. Hingga kalau bukan berita, gimana mau dibenarkan? Yang namanya mau dibenarkan atau dianggap bohong kalau isinya adalah berita. Besok ada maulid, besok ada kampanye, besok ada suntikan vaksin gratis, besok ada yang vaksin dikasih duit gocap tiap orang, daftar kamu kali. Besok ada, ini berita namanya. Lah, setiap berita mengandung kebohongan atau kebenaran. Nah, ada yang nggak mengandung, itu kalau isinya tanya jawab. Pertanyaan, bapak kamu di mana? Bener apa bohong? Nanya kok bener apa bohong? Ya nggak ngandung bener, nggak ngandung bohong. Isinya pertanyaan, jawab aja kok bener apa bohong. Jadi Nabi ketika menyampaikan sesuatu yang akan ditunjukkan bener apa salahnya, maka yang disampaikan Nabi bentuknya adalah berita, gitu loh. Nabi beritain tentang Allah, beritain tentang apa? Dirinya seorang utusan. Ini berita namanya, saya utusan. Bener apa enggak ente? Gitu. Ya, Nabi tampakkan, nih buktinya saya utusan. Allah membenarkan, Allah itu Tuhan. Bener apa enggak ente? Ini syariah yang dibawa, yang Allah perintah, sholat, puasa. Bener apa enggak ente? Maka
akan dituntut benar apa enggaknya ketika dia menyampaikan berita. Yang Nabi sampaikan beritanya berapa? 3 apa? Pengakuan dirinya seorang utusan. Apalagi memperkenalkan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenalkan Allah, sifat-sifat Allah, keesaan Allah. Terus menyampaikan syariah dari Allah. Ini agama, ini perintah sholat, perintah puasa, nggak ada yang ditambahin, nggak ada yang dikurangin. Terus menyampaikan hal-hal masalah hukum adiyah. Umar sekarang lagi duduk, kamu tengok ya Umar pasti duduk, nggak mungkin Umarnya hilang. Umar kemana? Nggak ada Umar. Oh, bohong Nabi nih, nggak ada begitu. Nabi ngomong di belakang itu ada kambing. Aslinya nggak ada kambing, Allah bikin kambing. Kambing muncul ini. Kenapa? Ketika orang nengok, oh bener loh ada kambing. Hingga nggak pernah nampak sedikit pun beritanya Nabi itu bohong, nggak ada. Selalu nampak beritanya itu ditemukan kenyataannya. Berita yang benar itu berita yang cocok sama kenyataan, bukan berita yang apa? Hoax, hoak, orang ngomong hoak. Hoak itu berita yang nggak cocok sama kenyataan, yang nggak sesuai sama fakta, itu namanya hoax. Jadi kalam yang mengandung kebenaran itu kalam yang isinya berita. Dan Nabi menyampaikan 3 macam berita. Maka berita itulah yang kita tuntut pembuktian itu betul-betul sebuah kebenaran. Yang membenarkan semua berita Nabi adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga dengan tanda ini kita yakin, seyakin-yakinnya kalau Nabi Muhammad utusan. Kamu nggak perlu lihat fisiknya. Oh, kalau saya kan nggak pernah ketemu Nabi Muhammad, saya bagaimana bisa membenarkannya? Yang lihat ketemu, banyak yang membohongi, nggak percaya. Wah, ini mah bukan Nabi. Hah? Maka yang hebat apa? Kita nggak ngelihat tapi percaya. Bisa membenarkan, yakin. Yakin itu apa? Yakin itu apa? Yakin itu apa? Tahu pasti benarnya, itu namanya yakin. Yakin itu nggak boleh ragu-ragu, kira-kira, bimbang, katanya, nggak boleh. Kamu nggak akan bisa yakin kalau masih punya 4 ini. Ya yakin itu harus tahu pasti benarnya. Itu namanya yakin. Kalau nggak tahu ini, kamu nggak yakin lah. Kamu disuruh yakin Nabi Muhammad utusan, gimana saya mau yakin? Ya ini. Yang pertama ada dalil asar, bekasnya ada, mana? Mukjizat. Ada yang lazim, apa itu? Sifat-sifat kenabian, sidik, tabligh, amanah, fatonah. Orang Arab ketemu Nabi, dengar Nabi ngomong, tapi ini mah nggak bisa lihat omongannya, mbok dicek dari awal sampai akhir, nggak pernah bohong, bener. Manusia mana yang begitu? Manusia ya ada bohong-bohongnya dikit lah, masa lempeng-lempeng semua kan enggak, ya adalah cincai-cincai lah, masa sama kawan kan kurang lebih dikit lah. Ini Nabi nggak pernah dari bayi sampai, nggak ada sekalipun kebohongan, nggak ada sekalipun. Bagi kita yang nggak jumpa, ini namanya wajib benar gitu loh, karena nggak sekalipun ditemukan. Maka dari situ kita yakin, seyakin-yakinnya ini utusan Allah. Maka nggak bisa kamu yakin kalau kamu nggak tahu kebenarannya. Maka dalil inilah yang mengantarkan kita kepada keyakinan kalau Nabi utusan Allah. Maka dalil dalam ilmu tauhid ada berapa? 2, lazim alal malzum dan athar alal mu'athir. Itu hanya cukup pakai 2 dalil untuk kita pakai membuktikan kebenaran Allah betul-betul Tuhan
Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keyakinan oleh Allah, kemantapan dalam hati, keimanan yang terus bertambah, keyakinan yang tidak berkurang, amal ibadah yang terus meningkat hingga sampai kepada akhir hayat kita. Kita selamat di dunia, mendapat keridhaan Allah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa la niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna bi anana tarafna وَتُوبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً تَغْسِلُ كُلِّ حَوْبًا وَصُلَنَا عَوْرَاتِي وَآمِنِ وَاغْفِرْ لِوَالِدِينَا رَبِّي وَمَوْلُودِينَا وَالْآلِ وَالْإِخْوَانِ وَسَائِرِ الْحِلَّانِ كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي كل سولي صلى عليه أدى الحبي وآله وصحبه عدد ضعف صحبي والحمد في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.